Oke, mungkin habis ini saya mau putarkan video permintaan maafan seseorang terhadap Ibu Mega ya. Mungkin sudah bisa melihat siapa Ibu Mega dan gaya politiknya seperti apa ya. Saya dulu pernah bilang nih ya, banyak yang belum bisa memahami gaya politik Ibu Mega, siapa Ibu Mega itu belum bisa karena ya masih ada rasa-rasa kebencian yang ditanam ya, mungkin dengan peristiwa-peristiwa entah eh, dengan menjual Indosat, semua itu pasti ada alasannya kenapa Ibu Mega menjual Indosat itu ya. Nggak usah saya bahas dulu ya. Di kemarin ya saya ya untuk keluarga Pak Jokowi mungkin ya belum bisa mengerti. Dulu saya bilang kayak begini, belum bisa mengerti gaya politik Ibu Mega. Mungkin suatu saat, mungkin butuh beberapa tahun untuk mengerti gaya politik Ibu Mega. Ya mungkin kemungkinan sekarang udah Pak Jokowi pun sudah mulai paham dan Pak Wapres pun sudah mulai paham kenapa Ibu Mega bersikap seperti itu terhadap keluarga Pak Jokowi. Ini tentu yang bisa menjawab Pak Jokowi dan Pak Gibran. Ya, saya pastikan sudah mengerti gaya politiknya seperti apa. Nah, maaf Ibu, di sini saya bukan ingin mendompleng nama besar sampean, saya ingin membuka siapa Ibu Mega itu sebenarnya ya. Saya bukan kader PDIP juga enggak. Kebetulan saya melihat dari sisi kehidupan Ibu Mega sama saya itu hampir sama, hampir mirip ya. Sekali lagi saya bukan mendompleng nama besar Ibu Mega karena ini ada kemiripan dalam sisi, dari saya melihatnya dari sisi kehidupan ya. Beliau dua anak itu beda bapak, saya juga seperti itu. Beliau anak seorang, pernah jadi seorang pemimpin, itu saya pernah juga ada di posisi itu ya. Ketika bapaknya lengser, perjuangan kehidupan beliau seperti apa saya merasakan. Begitu juga saya sudah pernah mengalami hal yang pernah dialami Ibu Mega ya. Dan nanti kedepannya nih kenapa ya, ini udah agak melandai, nggak seperti dulu-dulu ya yang diajar hanya keluarga Ibu Mega dan Pak Jokowi dari sekian mantan-mantan presiden. Coba mulai berpikir waras ya. Saya nggak mau bahas terlalu lama, ini nanti video ini pun cukup lama. Oke. Ini sedikit komenan saya dan saya melihatnya dari sisi kehidupan Ibu Mega ya. Saya dulu pernah bilang untuk memahami gaya politik Ibu Mega itu nggak hanya 1-2 tahun ya. Kalau otaknya yang smart itu bisa memahami lebih cepat ya. Ya beliau itu kadang memakai perasaan, otak gitu, atau taktik yang ringan-ringan ya. Dan saya sekali lagi berpesan buat kalian ya, kalian jangan pusing-pusing untuk apa ya, meneliti saya atau mencermati saya ya. Fokuslah pada kehidupan kalian ya. Ya bukannya saya sombong ya, mungkin untuk kalian untuk mengerti siapa saya, bagaimana saya gitu akan sulit ya, tapi saya untuk mengerti kalian, keadaan kalian saya paham ya, karena posisi kalian saat ini mungkin lagi sulit, saya sudah mengalami duluan sebelum kalian. So kalian tetaplah fokus dengan kehidupanmu ya, jangan berpikir gimana ya, untuk merasa jatuh cinta ke saya, bukannya saya kepedean ya, supaya apa, kalian itu tidak kecewa dengan saya. Itu sedikit pesan dari saya ya. Permohonan maafku kepada Ibu Mega Wati Soekarno Putri dikarenakan karena kekafiranku di dalam hal mengenal Ibu atau ketidakinginanku untuk mengenal, akhirnya yang timbul adalah rasa benci dan menyepelekan Ibu. Melihat apa yang terjadi, mulai dari perlawanan Bapak SBY bersama dengan Pak Yusuf Kalla di waktu Ibu menjabat sebagai presiden, Ibu tidak memakai kekuasaan. Akhirnya Ibu bisa kalah dengan mudah oleh Bapak SBY. Tapi Ibu tetap juga
bertarung untuk melawan. Di pas ibu menggandeng Bapak Prabowo Subianto, dikarenakan saya termasuk orang yang sangat pro kepada Bapak Prabowo. Akhirnya saya mendukung ibu waktu berpasangan dengan Bapak Prabowo. Karena ibu kalah dan melaju lagi ke berikutnya, Pak Prabowo mencalonkan sendiri dan ibu dituduh tidak mendukung Pak Prabowo. Padahal waktu pencalonan sebelumnya ibu katakan berikutnya saya akan mendukung Pak Prabowo. Akan tetapi karena ibu tidak mendukung, di situ bertambah kejengkelan saya terhadap ibu. Dikarenakan berita tersebut masih berita bohong. Sebagai fanatis terhadap Pak Prabowo, pada waktu setelah ibu berpasangan dan dia tunggal maju untuk mencalonkan diri menjadi presiden, disitulah saya dukung, baik di periode pertama, kedua, dan yang ketiga pada saat dia terpilih. Akan tetapi apa yang terjadi setelah dia terpilih, apa yang saya anggap benar dan saya anggap baik, ternyata ibarat membeli kucing di dalam karung. Sosok Prabowo dia perlihatkan bagaimana dia sebenarnya, menggandeng anak daripada seorang yang pernah mengkhianati ibu, presiden 2 periode, Bapak Jokowi. Di situ ibu juga tetap diam dan tetap ingin bertemu dengan Bapak Prabowo. Jadi di sini saya lihat bahwasanya ibu memang seorang negarawan sejati. Berikutnya, setelah saya merasakan pimpinan Pak Prabowo, dia menjadi presiden sampai saat ini sudah berusia 1 tahun lebih, tapi apa yang didapat justru ibaratkan jauh panggang dari janji. Tidak semua apa yang dia ucapkan itu ada realisasinya, cuma sebatas omong-omong belaka. Dan memang saya katakan orang-orang tipikal Prabowo susah untuk dipercaya. Dan di sini saya lihat bagaimana Prabowo bergabung dengan BOP. Di situ ibu seolah-olah kaget, karena dia selalu mengatakan antek-antek asing, ternyata dia sendiri yang menjadi dalam antek-antek asing tersebut. Setelah penyerangan Amerika dan Israel menyerang negara Irak dan membunuh tokoh spiritual Imam Ali Khomeini, yang pertama mengirim surat belasungkawa dari Indonesia adalah di situ saya mulai terbuka, mengatakan bahwasanya memang ada kelebihan lain yang dimiliki oleh Ibu Megawati. Betul-betul Ruh Pak Karno berada di dalam tubuh ibu, menjiwai ibu, dan ibu adalah ruhnya PDIP. Jadi saya katakan tidak lari dari cita-cita luhur Bapak proklamator kita Soekarno, yang mana itu adalah Bapak ibu. Jadi sekali lagi saya katakan mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa, apabila saya katakan benar, maka saya katakan benar. Kalau kelihatan salahnya, maka saya akan mohon maaf. Dan saya ulangi sekali lagi kepada ibuku Megawati Soekarno Putri, jalankan terus bagaimana PDIP untuk membantu wong cilik, membantu Indonesia agar sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, termasuk Bapak proklamator kita, ayahanda tercinta Bapak
Insinyur Soekarno. Semoga ibu diberikan kesehatan, mampu bersama-sama membangun Indonesia ini bersama PDI Perjuangan. Sekali lagi, salam hormatku kepada ibu. Mohon maafku yang sebesar-besarnya di akhir Ramadan ini. Semoga ibu memaafkan saya. Terima kasih ibuku, Megawati Soekarno Putri. Baru tadi malam 07 dan 08 itu ketemuan tanpa dia. Jangan berisik. 05 dan 08 juga melakukan pertemuan. Sok yes lo, mampus gak lo? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Di hari yang suci dan penuh berkah ini, semoga Allah melebur segala dosa-dosa kita, mensucikan hati, serta menjadikan kita kembali fitrah. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan senantiasa menyertai langkah kita dan keluarga. Apabila selama ini terdapat kata-kata yang hilaf maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa? Ada pantun. Oke, sini duduk sini, Didi. Mama tak dengar. Ada pantun. Pantunnya apa? Dengar ke Mas saya. Ada panas, ada dingin. Cakep. Ada kipas, ada angin. Cakep. Minal aizin wal faizin. Kalau ada salah maafin. Iya. Kalau ada TR siniin. Mundur, kabur. Pantunnya ke ujung-ujungnya minta THR nih bos, senggol dong. Rapokro gitu. Didi lihat saya nih. Allahu Akbar. Ora mutu anake gondo piye to kuwi? Turun to yo. Lha iku hubungane piye ra dicepeti prayo? Yang gosek ke temen ini loh. Asik. Di, ana. Bagus Pak Jelek. Oke, jempolnya mana? Kasih lihat. Oke. Bagus Pak Jelek. Loh, jempolnya mana? Kasih lihat SpongeBob. Nah. Bilangi culek bude ya, diculek mau, ya diculek yo, ya. Mamamu mana mamamu? Ikut tidur kena, di pinjemi kacamata nenek, boleh ndak?
Nah, pinjemi. Pinjemi. Pakai gini, gak cukup no. Gini pakai. Iya. Sini. Sini saya. Lah mau napa? Nggih tangis anake wong nangis. Nya diambilnya, diambil. Kecepatannya ambil. Aduh. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Mengapa kau tak bisa menghargai diriku? Selama ini aku selalu ada untukmu. Kalau memang dirimu sudah tiada rasa, jujurlah kepadaku. Jangan engkau berdusta. Percuma Tadi ini bokong semak siapa? Tapi be aku. Lah oke nek pulang berarti besok saya nggak boleh kesini. Ayo sekarang joget. Tak kasih musik ya. Ngesek buat. bokong semak bokong semak, rambut disanggul yang nganggo cocok. Bokong semak bokong semak, rambut dikelung mereh. Sopo piain kapal kok pasti ngomplong melangah. Di sini kau tanam kasih, berbuah di taman orang, rapuhnya menahan perih. Aku yang menanggung beban, kecewa yang kau tanamkan dulu kan masa kehancuran. Melintasi jalan Babi, anjing, burung, ayam, babi. Babi, anjing, burung, dari kemarin apa caranya di porsir terus diapal ke terus sampai gemes aku. Coba dulang sekali lagi. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Betul lagi. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Ngono ki mulutmu iki Ayam, babi. Ngono ki mulutmu iki pernah kuwesel ket kemarin diapalke terus. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Lagi ki libur. Babi, anjing, burung, ayam, babi. Wes dia. Anjing, babi, ayam, burung, ayam. Kucing, anjing, burung. Libur ki ning omah mbek ayah mbek mama. Libur yo rene terus. Ki ngerti ra denger ro? Kamare mama ki di komen orang, salfok sama kamare. Kamu kok ya seneng ning kamare mama terus. Kan
Iso wifinan. Oh, iso wifinan, terus nyaman gitu. Enggak mandang temboknya kayak rumah tua gitu. Enggak. Enjoy aja. Yang penting sedikit ceritaku pagi ini ya. Aku kan nganter anak plus momongan sekolah. Dalam perjalanan tuh anakku perempuan yang umur 17 tuh bilang kayak gini. Mama, dulu ketika mama pacaran, mama pernah nyium cowoknya ndak? Ya aku jawab lah, ya enggak lah ya. Meski mama hyper ya, mama itu masih memikirkan harga diri. Supaya apa? Gini loh, ketika nanti misal nih mama pengen tapi nggak ada lawan, jadi otomatis bisa untuk mengontrol diri sendiri gitu loh ya. Saya kasih paham itu ke anak saya ya. Senang ada pertanyaan-pertanyaan kritis gini, saya senang sebet ya, jujur. Supaya apa, dia itu bisa belajar dari mamahnya ya. Meski dulu mamanya amburadul, ketika sudah dewasa diambil dari sisi positif mamahnya. Ingat, saya di sini bukan orang yang sudah sempurna, saya bukan orang yang sudah baik ya. Setidaknya ambillah sisi negatif saya, jangan ambillah sisi negatif, ambillah sisi positif saya ya, jangan yang sisi negatif ya. Kalau kalian belum tahu sisi negatif saya, bahaya ya. Ini cerita bahagiaku hari ini, meski badanku kurang fit ya. Tadi sore tuh Windy udah cerita. Windy itu momongan sekaligus keponakanku ya cerita. Tadi diingatkan nih telepon WA. Mah jangan lali jasnya ya. Tadi sore tuh bilang kayak gini. Mah Mbak punya itu ndak, jas ndak? Udah buat apa? Aku tanya seperti itu. Aku tuh besok ada pentas seni, aku memerankan sebagai menteri. Ketawaku seneng dicampur apa ya, rasa nggak percaya lah. Dia tuh kan orangnya introvert ya, gambaranku tuh dia pakai jas memerankan jadi menteri, kis planningku ki kayak lucu gitu. Lah sampai dia habis bilang seperti itu, mah aku besok ada pentas seni memerankan sebagai menteri. Nah di situ aku bilang, di besok kalau jadi menteri jangan korupsi ya. Terus ini bilang, loh walah kok mama kok gitu Tom. Loh lah saya tanya balik, lah emangnya kamu mau ikut-ikutan kayak menteri-menteri itu ikut-ikut korupsi gitu? Ya enggak toh mah. Ya berarti kan kamu jawabnya ya enggak gitu toh, kok mosok malah jawabnya kayak gitu. Ya enggak sih mah, maksudnya ki cita-citaku ki gak pengen jadi menteri, cita-citaku mau jadi CEO. Aduh. Cita-citaku mau jadi CEO. Nah terus saya tanya lagi gitu, kamu mau jadi CEO itu tanggung jawabnya berat loh, wong kamu aja dihujat sama temenmu mbok pikir terus. Yo itu kan awalan hujatan itu biar supaya kita itu bisa melejit ke atas mah. aku ya kata iya juga sih ya, emang tuh dia tuh di sekolah tuh sering dibully, sering dihujat, tapi selalu ngomong sama saya, inilah pentingnya kita sebagai orang tua atau orang tua pengganti gitu ya, untuk selalu anak itu berkomunikasi apa ya sih yang sedang terjadi di sekolah ya, maupun enak atau enggak enak, tetap usahakan untuk berkomunikasi. Itu yang saya terapkan pada anak-anak saya atau momongan saya. Bahkan adik-adik saya yang udah gede-gede ya, kepala 3 dan kepala 4 tuh selalu ketika mempunyai masalah berat tuh selalu ngomong ke saya. Nah tapi saya sudah kasih paham kayak gini, misalnya dihujat ya udahlah ya, anggap aja nggak berlaku apa. Aku bilang kan, apa perlu mama mau datang ke sekolah untuk ngomong ke wali kelas atau teman-teman yang membulimu? Aku bilang nggak usah mah, aku masih sanggup untuk menghadapi. Nah inilah ya, bukannya saya membanggakan keponakanku karena didikanku, enggak, harus siap
berdiri dan membentengi diri sendiri ketika ada hujatan dari luar ya. Jangan sampai yang di SMA berapa itu ya dihujat terus nggak ada yang untuk diajak ngomong, akhirnya pembawa bom ya hal yang ini yang bisa mengakibatkan fatal ya. Jadi kalian yang punya anak udah sekolah maupun SD atau SMP, SMA, kuliah atau udah gede, seringlah untuk berkomunikasi sesuatu hal yang berat untuk dibicarakan dengan orang yang lebih tua mungkin seperti setelah ya tadi pagi pulang sekolah itu nganter aku itu ada yang teriak-teriak di tengah perumahan. Saya mau berhenti mau melerai, percuma, itu ada aroma alkohol ya. Jadi saya cuma lewat saya di situ saya merasa sedih ya, generasi Gen Z kita bangsa Indonesia seperti ini, di mana sih peran orang tua. Oke, sampai di sini dulu ya.